Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Purwamaguna Putra, kelas 5F, NIM 1817041086. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu Jajah Bantal Hedon. Baik, yang pertama adalah bab pertama pendahuluan, yaitu latar belakang pembuatan bisnis ini karena melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit seorang wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan pekerja untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi menciptakan produk makanan tradisional dengan sajian yang modern dan tampilan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misinya yaitu terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Selanjutnya, konsep usaha. Jajah Bantal Hedon merupakan suatu produk olahan kue tradisional unik yang memiliki konsep modern dibandingkan jajah bantal pada umumnya, karena memiliki tampilan yang menarik serta varian rasa dan isian yang beragam. Jajah bantal ini dibuat dengan ketan pilihan, di mana isinya dapat berupa pisang, kacang, dan ubi dengan tambahan rasa yang tak kalah modernnya seperti coklat, keju, blueberry, dan green tea dan sejenisnya. Bab kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Bagian pertama yaitu gambaran umum pasar sasaran. Usaha penjualan jajah bantal ini merupakan usaha kecil yang dijalankan di sebuah outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berjalan dengan lancar dan sukses, maka untuk kedepannya pemilik akan membuat cabang-cabang dan melayani pengiriman di seluruh Indonesia. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan jajanan tradisional, yaitu jajah bantal dengan berbagai varian rasa dan isian yang mempunyai tampilan yang unik, yaitu warna-warna yang memiliki rasa yang lezat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, target pasar. Produk jajah bantal ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolahan, mahasiswa atau pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini. Karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas, produk ini juga dapat dipasarkan saat upacara keagamaan yang ada di Bali. Selanjutnya, yang keempat yaitu pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai pesaing seperti para pedagang kue keliling dan jajah bantal dititipkan di berbagai warung ataupun pasar tradisional. Pengaruh pesaing terhadap penjualan jajah bantal berpengaruh karena pada pesaing sudah terlebih dahulu berjualan dan juga
tempat berjualan yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar di tempat tersebut dan sering membeli jaja bantal di pasar. Yang kelima, sasaran pembeli. Sasaran dari jaja bantal hedon ini adalah para penikmat kue ringan di pagi hari atau tambahan kue untuk upacara agama khususnya di Bali dari semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia, terutama yang sangat tertarik dengan tampilan modern dari jaja bantal ini. Yang keenam, diferensiasi, yaitu strategi diferensiasi yang dilakukan jaja bantal adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai varian yang dihasilkan dari pewarna alami dan kandungan gizi yang dihasilkan dari jaja tersebut. Yang ketujuh, melakukan strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Dengan merencanakan usaha jaja bantal hedon kepada para konsumen dengan pelayanan yang baik serta memuaskan, maka akan mudah dikenal oleh masyarakat akan mendapatkan banyaknya peluang pasar yang cukup besar. Yang pertama, demografis. Jaja bantal ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari yang tua sampai yang muda. Anak kecil pun dapat mencobanya karena terbuat dari bahan baku yang sehat dan kaya akan gizi. Pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan juga dapat mencobanya untuk dijadikan menu sarapan sebelum memulai suatu aktivitas kerja. Selanjutnya, geografis. Untuk mendapatkan jaja bantal ini, konsumen dapat memesannya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun via GoFood dan GrabFood, dan juga dapat datang langsung ke outlet di mana nanti konsumen dapat mengambil sendiri orderannya di rumah produksi. Bisa juga diantar ke rumah customer secara langsung. Letak lokasi produksi ini sangatlah mudah dijangkau dan ditemui. Selanjutnya, psikografis. Jaja bantal menyasar para konsumen yang menyukai jajanan tradisional yang dikemas secara modern. Tidak hanya itu, jaja bantal ini juga menyasar para konsumen remaja yang sangat menyukai makanan dan suka mengemil. Kami juga menargetkan para mahasiswa, pelajar, ataupun karyawan sebagai menu sarapan sebelum mulai suatu aktivitas dan juga dapat disajikan saat upacara agama, khususnya Hindu di Bali. Selanjutnya, strategi targeting. Target pasar yang ingin ditujui oleh jaja bantal hedon tidak membatasi umur dan pekerjaan, tetapi difokuskan pada konsumen yang menyukai jajanan tradisional dengan memiliki varian rasa dan tampilan yang unik. Selain itu, target pasar ini juga menargetkan para pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan dan masyarakat umum. Selanjutnya, strategi positioning adalah upaya menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Upaya ini dilakukan untuk menjelaskan kepada konsumen keunggulan, keunikan, dan keuntungan yang didapat dengan membeli produk tersebut. Positioning ada produk jaja bantal hedon yaitu sebagai berikut. Jaja bantal hedon merupakan salah satu produk kue tradisional yang dikemas secara modern dengan varian rasa dan tampilan yang menarik dan juga memiliki berbagai
harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, promosi. Promosi yang akan kami lakukan tentunya promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga yang lagi hits pada 2020 ini, TikTok. Promosi dapat dilakukan dengan membuat konten dengan konsep menarik mengenai produk Jaja Bantal ini sehingga nantian konsumen akan tertarik, dan juga pada bulan-bulan pertama kami akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk Jaja Bantal Head-On ini dikembangkan dengan cara penyajian ataupun pendistribusian ke langganan, dan juga akan menambah inovasi rasa, tampilan baru. Jaja Bantal yang unik dan menarik pastinya akan menjadi daya tarik suatu konsumen dan masyarakat tertentu. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, Jaja Bantal Head-On memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian isian rasa dan warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua, Jaja Bantal Head-On memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, harga Jaja Bantal Head-On sangatlah terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kelima, terdapat layanan pesanan online yang memudahkan konsumen memesan lebih praktis dan tinggal stay di rumah untuk mengurangi angka COVID-19 seperti kata pemerintah. Selanjutnya, weakness, yaitu kekurangan. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue tradisional yang ada. Jika selera konsumen terus berubah-ubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Yang kedua, masa expired produk sangat singkat karena produk diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Bisa disimpan di dalam lemari pendingin, namun cita rasa dan dari kue ini dapat berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras dan susah untuk dimakan. Selanjutnya, opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, bahannya mudah didapat, yaitu di pasar-pasar mudah didapat bahan-bahannya, atau di supermarket terdekat. Pembuatannya sangatlah mudah. Yang ketiga, harganya terjangkau bagi semua kalangan karena sangat murah. Dan keempat, kemasannya praktis, lezat, dan menyehatkan. Yang keempat, threat, ancaman. Yaitu ancaman dari produk ini adalah produk ini adalah produk makanan sehingga harus diperhatikan kebersihannya demi menjaga kesehatan konsumen dan juga menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya, muncul persaingan baru yang akan mengurangi pasar Jaja Bantal Head-On ini. Yang ketiga, mudah ditiru oleh pesaing dan masyarakat mudah bosan. Selanjutnya, yang keempat adalah analisis 4P.
Yang pertama, produk jaja bantal ini merupakan makanan pengantar atau dessert yang cocok dimakan untuk para penggemar jajanan tradisional. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan dan aman dikonsumsi bagi masyarakat. Untuk menarik minat pelanggan, produk makanan ini dikemas dan disajikan menarik, dibungkus dengan janur mudah, praktis, dan siap dimakan. Yang kedua, price atau harga. Dalam satu kali produksi, kami dapat menghasilkan 100 pieces jaja bantal, sehingga dalam sebulan, yaitu 27 hari jam kerja, kami dapat menghasilkan jaja bantal 2.700 pieces jaja bantal. Untuk menentukan harga pokok jajan, kami menggunakan biaya produksi dibagi dengan hasil produksi, yaitu biaya produksinya Rp7.976.250 dan dibagi dengan hasil produksi per bulan 2.700, dan hasil akhirnya kami mendapatkan harga pokok dengan besar Rp2.954.000 per satu jajan bantal. Dan kami menentukan harga jualnya dengan melakukan harga pokok ditambah keuntungan 40%, yaitu harga pokoknya 2.954 ditambah persentase keuntungan harga pokok dikali 40%, dan menghasilkan biaya, total biaya 4.135.000 dan dibulatkan menjadi 4.500 per jajan. Itu untuk harga jualnya. Selanjutnya, place atau tempat. Lokasi usaha ditentukan di rumah sendiri yang berlokasi di Jalan Wetukaru, Desa Sesandan, Banjar Sandan Danginyeh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Karena usaha ini masih tergolong usaha rumahan dan faktor produksi maupun faktor pendukung lainnya mudah untuk didapatkan di lokasi ini. Keempat, promosi atau promotion. Promosi merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah usaha, karena dengan adanya promosi maka dapat membantu memberitahu serta meningkatkan konsumen mengenai produk yang kita produksi. Promosi dapat dilakukan dengan merencanakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang maupun jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Strategi pemasaran yang penulis lakukan adalah dengan cara promosi melalui face-to-face, perantara distributor, dan melalui media sosial. Selanjutnya, bab ketiga, yaitu aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produk. Jaja bantal merupakan produk kue tradisional yang sering dijumpai di masyarakat, yang memiliki tampilan yang unik dan menarik. Dengan adanya varian rasa, isi, dan warna dari jaja bantal tersebut, hal ini menambah kesan cantik dan produk ini dengan warna jaja bantal yang beragam, seperti warna hijau yang berasal dari daun pandan, warna kuning dengan sari buah jeruk, warna merah dengan sari buah naga, dan warna lainnya. Selanjutnya, kualitas produk.
Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Yang selanjutnya, komposisi produk. Komposisi produk sebagai berikut, yaitu yang pertama pisang raja, kacang merah, ubi, gula pasir, garam, beras ketan, keju, kelapa parut, daun pandan, sari jeruk, sari buah naga, selai coklat, dan selai blueberry, dan selai green tea. Yang keempat, yaitu proses pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, rendam beras ketan selama kurang lebih 1 jam, lalu kukus beras ketan setengah, masak lalu angkat. Yang kedua, campur ketan dengan kelapa parut, pisang, kacang merah, gula pasir, dan garam, dan aduk rata. Yang ketiga, pisahkan ketan dan isiannya menjadi 3 bagian dan diberikan warna dengan sari alami seperti daun pandan, sari jeruk, dan sari buah naga. Yang keempat, bungkus dengan janur dan tali membentuk bantal, lalu rebus sampai masak selama kurang lebih 1 jam, dan lalu angkat dan dinginkan. Jaja bantal siap dihidangkan dan dijual di pasar. Selanjutnya, bab keempat, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, investasi. Berikut tabel investasi untuk produksi jaja bantal hedon yang kami dapatkan dengan total biaya Rp1.655.000. Yang selebihnya kalian bisa lihat pada tabel tersebut. Total biaya kami dapatkan dari mana? Ya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini saya bagi 2, yaitu bahan baku utama dan bahan baku pelengkap. Yang biaya totalnya kami dapatkan sejumlah Rp268.750, yaitu ini untuk produksi per hari dengan hasil produksi sebanyak 100 pieces per hari. Selebihnya kalian bisa lihat di tabel berikut. Selanjutnya, yang ketiga, biaya operasional. Dengan total yang kami dapatkan yaitu Rp720.000, yaitu ini untuk biaya operasional produksi jaja bantal. Untuk ini untuk biaya operasional 1 bulan dengan jam kerja 27 hari jam kerja. Selanjutnya, bab kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat di sini ialah, dengan melihat peluang yang ada di pasaran, saya berinovasi untuk membuat jajanan pasar tradisional khas Indonesia yang disajikan lebih modern. Ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha jaja bantal hedon ini cukup menyajikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada. Penjual jaja bantal belum ada yang berinovasi untuk membuat tampilan jaja bantal agar lebih menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren sekarang dan rasa-rasa yang disukai oleh kalangan anak muda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming atau menjadi bahan pembicaraan di masyarakat
Selain memiliki harga yang terjangkau, jaja bantal juga menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Dan saya harap usaha jaja bantal ini dapat berkembang dan bisa membanggakan makanan Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf. Baik, saya tutup presentasi ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.